Striker adalah posisi yang penting dalam sepak bola. Pemain dengan posisi ini lebih banyak disorot dibanding pemain lain. Kita mungkin mengenal striker-striker house goal seperti Erling Haaland, Harry Kane, atau Robert Lewandowski. Tapi, tahukah kalian ada juga beberapa striker hebat yang namanya jarang dibicarakan? Para penyerang ini sempat terlalu cepat dihakimi dan dicap gagal. Bahkan ada beberapa dari mereka yang bahkan tidak dianggap dan dibicarakan seolah mereka tidak eksis. So, siapa saja striker paling underrated di Eropa saat ini? Starting Eleven List hari ini telah merangkum 8 striker paling underrated di Eropa saat ini. Simak video ini untuk daftar selengkapnya. Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos membuka daftar striker paling underrated kali ini. Ramos datang ke PSG mulanya sebagai pemain pinjaman. Namun kualitas dan kontribusinya di atas lapangan membuat pemain berusia 24 tahun itu ditebus permanen seharga 65 juta euro pada musim panas 2024. Kita semua sibuk membicarakan Ousmane Dembele, atau mungkin Achraf Hakimi dan Gianluigi Donnarumma. Tapi kita lupa kalau Gonçalo Ramos juga punya peran tak kalah penting. Musim lalu Ramos mencatat 25 kontribusi gol dengan rincian 19 gol dan 6 assist. Dalam data, konversi shot on target berbanding shot total milik Ramos mencapai 41% berdasarkan catatan FBref. Itu artinya Ramos punya kualitas sebagai seorang striker. Nilai konversi itu bahkan kalah tipis dari Erling Haaland yang mencatat 46%. Meski begitu, pria bernama asli Gonçalo Matias Ramos tak banyak dibicarakan orang. Julian Alvarez. Julian Alvarez adalah nama striker underrated lain yang layak dibahas. Ya, ketika namanya disebut, kita tahu seperti apa kualitas pemain asal Argentina yang satu ini. Tapi tanpa menyebut nama spesifik ketika ditanya siapa striker top Eropa, mungkin cuma sedikit dari kita yang terpikir nama Julian Alvarez. 2 musim penuh Alvarez berada dalam bayang-bayang Erling Haaland di Manchester City. Tapi musim 2024-2025 ia memutuskan hijrah ke Atletico Madrid. Sebuah kepindahan tepat buat pemain yang sedang ingin mencari menit bermain serta buat klub yang punya sejarah melahirkan talenta-talenta besar. Menemukan Alvarez tentu seperti menemukan berlian di keranjang sampah orang lain. Musim lalu Alvarez mencetak 29 gol dan 8 assist. Musim ini rekan senegara Franco Mastantuono telah mencetak 2 gol dan 2 assist dari 8 penampilan. Rasmus Højlund. Rasmus Højlund tampaknya membuat kekeliruan di musim panas 2023. Penyerang asal Denmark itu memutuskan hengkang dari Atalanta untuk merapat ke Manchester United. Musim debutnya impresif, namun musim lalu dan awal musim ini Højlund banyak dicaci dan dihujat karena minim kontribusi. Musim 2024-2025 dilalui Højlund dengan lesakan cuma 10 gol dan 4 assist. Højlund lantas banyak dikritik terutama karena finishingnya yang dinilai ancur-ancuran. Ruben Amorim akhirnya memilih mendatangkan sederet penyerang anyar antara lain Benjamin Sesko, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo. Højlund akhirnya memilih jalan hijrah menuju Napoli. Højlund langsung moncar di bawah asuhan Antonio Conte. Penyerang asal Denmark itu mencetak 3 gol dari 2 laga yang sudah ia mainkan bareng Il Partenope. Højlund seolah menegaskan kalau dia selama ini dipandang remeh. Richarlison. Seiring jebloknya performa Tottenham Hotspur di musim 2024-2025, performa Richarlison ikut minim sorotan. Penyerang asal Brasil itu cuma tampil 15 kali di ajang Premier League, melesakkan 4 gol dan 1 assist. Namun cerita itu sudah berlalu. Seiring kepergian Ange Postecoglou dan masuknya Thomas Frank, Richarlison seolah bangkit dari kubur. Mantan striker Everton itu menjadi pemain kunci dalam skema permainan Frank.
Catatannya musim ini pun cukup menjanjikan. Awal musim lalu banyak striker baru datang ke Premier League. Sejenak semua orang lupa tentang Richarlison. Bahkan ketika Carlo Ancelotti memanggilnya ke timnas Brasil pun Richarlison masih dipandang sebelah mata. Barulah setelah ia unjuk gigi, orang mulai sadar Richarlison akan bermain impresif di bawah pelatih yang cocok. Pemain berusia 28 tahun mencatatkan 10 penampilan, termasuk 6 diantaranya adalah di Liga Primer Inggris. Total ia sudah mengemas 3 gol dan 1 assist. Pelatih Thomas Frank juga mengaku puas melihat penampilan sang striker. Nicholas Jackson. Striker yang satu ini mungkin tidak punya finishing bagus, tapi cap gagal yang diberikan kepadanya mungkin sedikit tidak adil. Jackson nyatanya tak seburuk yang banyak orang kira. Buktinya, striker asal Senegal ini masih diminati Bayern Munchen. Sebagai catatan, Jackson sejatinya bisa menciptakan banyak peluang. Musim lalu, Jackson berhasil catatkan 34 shot on target dari total 76 tembakan. Konversi shot on target berbanding total tembakannya adalah 44,7%. Sebagai perbandingan, jumlah ini cuma kalah tipis dengan Alexander Isak dengan persentase 43,2%. Jackson baru saja mencetak gol perdananya dalam laga matchday kedua melawan Pavos. Jackson juga mencetak 1 assist di pertandingan tersebut. Memang baru 1 gol dilesahkan Jackson, tapi catatan tersebut mulai membuktikan kalau Jackson adalah salah satu striker paling underrated. Ferran Torres. Di Barcelona, orang lebih fokus kepada Lamine Yamal atau Rafinha. Selain dua nama tersebut, Barca juga punya penyerang gaya Robert Lewandowski. Namun, tak begitu banyak yang memperhatikan Ferran Torres. Mantan striker Valencia itu sekarang jadi pilihan utama di tengah absennya Luis. Ferran Torres bukan seorang target man, tapi penyerang kelahiran 29 Februari 2000 itu sangat aktif berperan membantu serangan Barca. Torres mencetak satu-satunya gol Barca dalam laga melawan Paris Saint-Germain di matchday kedua UCL. Sejauh ini Torres telah catatkan 5 gol dan 1 assist sepanjang musim 2025-2026. Memang tidak semua pertandingan yang ia mainkan berjalan impresif, tapi Ferran bukanlah tipikal striker yang pantas diremehkan. Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic adalah seorang striker berkualitas. Namun statistiknya selama memperkuat Juventus tampak tak memperlihatkan kualitas itu. Musim lalu ia mencetak 17 gol dan 5 assist dari 44 penampilan. Statistik ini membuat Vlahovic masuk daftar jual Juve di musim panas. Meski banyak dicap gagal, Vlahovic sejatinya bukanlah striker gagal. Kemampuan hold up play alias menahan bolanya masih sangat berguna untuk tim yang memang membutuhkan striker demikian. Di Juve musim 2025-2026, statistik penyerang berkebangsaan Serbia juga makin moncar. Dari 7 penampilan yang sudah ia mainkan, Vlahovic sukses menjaringkan 4 gol dan 1 assist. Melihat lebih jauh, Vlahovic punya XG alias expected goals atau angka harapan gol sebesar 1,6. Dari angka sebesar itu ia mencetak 4 gol. Maka bisa disimpulkan Vlahovic sejatinya masih punya kualitas di mulut gawang lawan. Tetap spekulasi soal kepergiannya masih beredar belakangan ini. Vlahovic dikaitkan dengan sejumlah klub raksasa termasuk rival senegara Juve sendiri AC Milan. Namun hingga narasi ini dibuat, semua kabar tadi masih bersifat spekulasi. Lautaro Martinez. Kemampuan dan insting predatornya selalu di atas rata-rata. Peran vitalnya untuk skuad Inter Milan tak usah ditanya. Tapi setiap kali ada pembahasan soal striker terbaik Eropa, dia tak pernah masuk daftar. Inilah Lautaro Martinez. Lautaro sejauh ini telah memainkan 6 laga di Liga Champions dan Serie A. Catatan golnya sudah menyentuh 4 biji. Statistik ini menunjukkan kalau Lautaro masih punya taji sebagai pengawal utama lini depan internasional.
Sejak didatangkan dari Racing Club pada 2018, Lautaro menjadi salah satu pemain yang paling disegani di Inter. Pemegang ban kapten Nerazzurri adalah top scorer Serie A musim 2023-2024 ketika Inter meraih gelar juara. Namun performa individualnya kurang mendapat apresiasi setelah dirinya cuma finish di ranking ke-7 Ballon d'Or 2024. Musim lalu Lautaro tidak banyak mendapat kesempatan. Penyerang asal Argentina itu cuma mengemas 12 gol dan sering menepi karena cedera. Namun musim ini Lautaro siap kembali membuktikan kalau statusnya yang underrated tidak akan menyurutkan insting predatornya.